Jadi yang paling krusial adalah dia melakukan konten ke media sosial si ART itu milik pribadinya dia sendiri tentang isi rumah. Jadi privacy isi rumah saya dan anak-anak tuh di video-videoin kegiatannya anak-anak, terus mobil saya, rumah saya, seisi rumah dari tampak depan, belakang, terus baju anak saya dipakai tanpa izin. Baju masih ditahan. Nah, gimana Mbak baju masih ditahan? Ya, jadi dia dijemput paksa oleh penyaluri itu dan dia keluar tanpa izin. Itu waktu itu malam-malam saya lagi istirahat, lagi tidur di sofa jam 10. Oh, tanpa izin Mbak? Tanpa izin. Meninggalkan rumah? Iya. Karena kan lagi istirahat di sofa, terus dia langsung kabur menemui penyalur ini dan langsung bikin foto itu. Terkait dengan baju, klien kami tidak pernah menahan. Ini klarifikasi ya. Tapi dia meninggalkan. Ya, dia yang keluar. Karena dia keluar rumah pun tanpa izin. Iya. Seyogyanya kalau memang dia punya itikat baik atau si penyalurnya punya itikat baik, tentunya bisa dong, ya kan, bicara dengan pemilik rumah. Betul. Dan biasanya kalau memang segala sesuatunya itu dengan baik, pasti juga dia pulang, pamit, itu bawa barang-barangnya. Betul. Lah kalau dia kabur, terus sekarang dia mengklaim bajunya ditahan, itu gimana ceritanya ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sore ini dapat hadir di undangan klarifikasi kami tentunya selaku kuasa hukum dari Mbak Erin. Dalam hal ini saya dan senior rekan saya itu Kang Erik sama Mbak Erin dan Bu Hedi akan menyampaikan suatu kebenaran ya berdasarkan fakta, berdasarkan alat bukti yang dimana tentunya tidak bisa kami lebihkan atau kami kurangkan. Dan kami juga akan mengklarifikasi semua tuduhan-tuduhan yang selama ini beredar ya di masyarakat tentunya yang sangat merugikan klien kami Mbak Erin. Bahwa ada tuduhan begini begitu terkait dengan ART. Insya Allah sore ini kami akan klarifikasi tentunya dengan data. Jadi untuk pertama-tama mungkin klien saya Mbak Erin yang akan menyampaikan apa sih yang terjadi sebenarnya sehingga ada kegaduhan yang membuat opini publik sementara ini kurang baik terhadap klien kami. Ya, hari ini kami anggap dan kami rasa sangat penting karena setiap warga negara itu mempunyai hak yang sama di mata hukum dan untuk mengklarifikasi satu tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan hukum. Mungkin itu pembukaan dari saya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada klien kami, Mbak Erin. Monggo Mbak, sampaikan. Jadi sebelumnya memang pembantu itu sudah bermasalah dan saya sudah komplain. Dia kerja di rumah 1 minggu itu saya sudah komplain ke penyalurnya bahwa saya udah minta ganti. Jadi yang paling krusial adalah dia melakukan konten ke media sosial si ART itu milik pribadinya dia sendiri tentang isi rumah. Jadi privacy isi rumah saya dan anak-anak tuh di video-videoin kegiatannya anak-anak, terus mobil saya, rumah saya, seisi rumah dari tampak depan, belakang, terus baju anak saya dipakai tanpa izin, terus apa lagi? Ya pokoknya dia melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya lah untuk kerja di rumah. Dan itu Mbak Erin sudah melakukan komplain ke yayasannya, ke pihak yayasan. Nah, nanti dicarian pengganti. Lalu kayak yayasan itu kayak main-main, nggak carikan penggantinya dengan cepat. Gitu. Oke, baik sampai di situ dulu Mbak. Bahwa apa yang disampaikan oleh klien kami barusan Mbak Erin terkait dengan perilaku yang tidak pantas, tidak sopan, bahkan kalau menurut kacamata hukum, menurut kami itu membahayakan klien kami. Ya, artinya di rumah tersebut semua dinaikkan, diupload ke sosial media
milik daripada ART tersebut, ya, memperlihatkan semua isi rumah, bahkan mobil dan plat nomor mobil. Menurut kami itu sangat membahayakan. Foto-foto juga. Ya, foto-foto juga, tadi mengenakan pakaian anak daripada klien kami tanpa izin. Tapi buat kami, Mbak, yang lebih sangat-sangat membahayakan adalah isi rumah dan mobil, sehingga plat mobilnya juga itu sangat bagi kami ya, itu bisa membahayakan secara nanti ke depan mungkin ada tindakan-tindakan kriminal gitu. Nah, ya, dan di sini juga saya mau menyampaikan ya, kami akan segera melakukan upaya hukum, yaitu mensomasi ya pihak yayasan yang juga dianggap atau dirasakan oleh klien kami Mbak Erin itu memfitnah ya, tanpa bukti dan seperti ini ya. Jadi di akun sosial media ya milik saudari Nia Damanik 7 itu menyampaikan di sini, "Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Tolong bantu up teman-teman. Ini terjadi penganiayaan." Nah, sampai di sini dulu saya harus tanyakan ya. Telah terjadi penganiayaan di rumah Erin, mantan istri Andre Taulani. Pelaku penganiayaan mantan istri Andre Taulani. Diulang-ulang nih, disebut namanya klien kami ya, bahwa klien kami melakukan penganiayaan. Nah, jadi ini atas dasar apa saudari Nia ini, yang notabene dia adalah penyalur ya, penyalur dari ART yang bekerja di rumah klien kami, yang juga tadi sudah disampaikan perilakunya sangat tidak pantas ya, lalu membuat gaji ditahan ya, HP-nya dibanting. Bisa diperlihatkan, Mbak? Jadi ini bentuknya fitnah ya. Bentuknya fitnah loh. Ini sengaja saya plastikin untuk bukti nanti di sidik. Ya, tidak ada sidik jari. Sidik jarinya pembantu. Tidak ada sidik jari klien kami, apalagi membanting. Ini dalam keadaan, silakan teman-teman bisa lihat nih, ya. Agak dinaikin, Bang. Agak dinaikin ini. Tahan, Bang. Ini kondisinya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh orang ini gitu loh, dan ART tersebut. Ya, dibanting, rusak ya istilahnya. Baju masih ditahan. Nah, gimana Mbak baju masih ditahan? Ya, jadi dia dijemput paksa oleh penyalur itu, dan dia keluar tanpa izin. Itu waktu itu malam-malam saya lagi istirahat, lagi tidur di sofa jam 10. Oh, tanpa izin Mbak? Tanpa izin. Meninggalkan rumah? Iya. Karena kan lagi istirahat di sofa, terus dia langsung kabur artinya. Kabur menemui penyalur ini dan langsung bikin foto itu. Oke. Jadi terkait dengan baju, klien kami tidak pernah menahan. Ini klarifikasi ya. Tapi dia meninggalkan. Ya, dia keluar. Karena dia keluar rumah pun tanpa izin. Iya. Seyogyanya kalau memang dia punya itikat baik atau si penyalurnya punya itikat baik, tentunya bisa dong, ya kan, bicara dengan pemilik rumah. Betul. Dan biasanya kalau memang segala sesuatunya itu dengan baik, pasti juga dia pulang, pamit, itu bawa barang-barangnya. Betul. Lah kalau dia kabur, terus sekarang dia mengklaim bajunya ditahan, itu gimana ceritanya ya? Gimana ceritanya? Dan gaji ditahan. Dan dia juga si penyalur ini melalui akun sosial medianya yang kami duga milik dia pribadi, itu membahas gaji masih ditahan. Apa betul Mbak? Dia belum kerja 1 bulan di rumah. Di rumah dia belum kerja 1 bulan, jadi memang belum terima gaji, belum waktunya. Belum terima waktunya. gaji. Jadi ini sudah jelas ya. Kalau menurut kacamata hukum kami, akun ya Nia Damanik 7 ini sudah jelas ya, kami duga dengan keras ini melakukan kebohongan publik, fitnah yang keji dan membangun opini publik, membuat masyarakat ya, karena jelas di sini. Selamat pagi semuanya. Ini kan kayak untuk apa ya? Kayak seperti memberitakan sesuatu yang harus di-up, yang harus di pengumuman gitu, iya, announcer. Yang harus segera direspon oleh masyarakat gitu. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech
Nggak pakai ribet di okezone.com.